Dalam teori kesadaran diri, ketika kesadaran diri kita dinaikkan dan dinaikkan dan dinaikkan sampai mencapai taraf 100%, segala sesuatu berubah. Perubahan kehidupan dan kepribadian terjadi ketika semua dimensi kepribadian manusia utuh, body, mind, and spirit, Ya. itu berada dalam keadaan harmoni. Kalau tubuh tenang, pikiran tenang, jiwa juga tenang, di situ sebetulnya penyembuhan total itu terjadi. Selamat datang di Pelangi Kasih Channel, tempat kita sama-sama belajar memaknai perjalanan hidup. Please like, comment, share, and subscribe. Semoga bermanfaat. Romo Stanis, hari ini kita sukses ya acara perdana kita. Apa sih sebenarnya yang kita lakukan hari ini itu Ya. Tolong Jadi jelaskan. yang kita lakukan itu adalah awareness meditation for healing and body, mind, and spirit integration. Meditasi terbimbing yang saya ambil dan terapkan untuk pelangi kasih itu adalah meditasi untuk meningkatkan kesadaran diri. Ya. Dalam teori kesadaran diri, ketika kesadaran diri kita dinaikkan dan dinaikkan dan dinaikkan sampai mencapai taraf 100%, segala sesuatu berubah. Ya. Segala sesuatu berubah, mekanisme pertahanan diri runtuh, segala beban seperti dia runtuh, Ya. lalu segala hal yang selama ini menghambat aktualisasi diri saya, pengungkapan diri saya, itu juga menjadi runtuh dan saya menemukan jati diri saya. Saya menjadi diri saya yang sesungguhnya. Itu dirancang sedemikian rupa sehingga dengan menerapkan latihan relaksasi pada awal, makin rileks, lalu dengan itu tubuh tenang, Ya. pikiran tenang, jiwa juga tenang. Dikatakan bahwa kalau tubuh kita tenang, pikiran juga pasti akan tenang. Dan kalau tubuh tenang, pikiran tenang, jiwa juga akan berada dalam keadaan tentram. Dan kalau tubuh tenang, pikiran tenang, jiwa juga tenang, di situ sebetulnya penyembuhan total itu terjadi. Jadi life change, perubahan kehidupan dan kepribadian terjadi ketika semua dimensi kepribadian manusia utuh, body, mind, and spirit, Ya. itu berada dalam keadaan harmoni. Ada teknik lain lagi untuk penyembuhan dengan meningkatkan kesadaran itu. Misalnya dia sakit kanker, Ya. tapi itu harus dibimbing secara intensif dan pribadi. Saya akan suruh dia tutup mata dan coba bawa kesadarannya ke titik di mana dia rasa sakit itu ada. Ya. Dan dia akan melihat, oh ya ini ada sesuatu di sana. Lalu kalau sudah dia sudah melihat sesuatu ada di situ, Ya. saya akan tanya dia, siapa yang bisa kita bantu, minta untuk membantumu mengeluarkan penyakit itu. Kalau dibilang Tuhan Yesus, kita akan berdoa minta Tuhan Yesus hadir di situ. Dia akan melihat Tuhan Ya. Yesus. Kalau dia bilang saya minta bertemu dengan Bunda Maria, kita hadirkan Bunda Maria di tempat itu. Tapi dalam keadaan terpejam, dalam sekejap saja dia sudah bisa lihat, oh Tuhan, Bunda Maria sudah datang, aduh selamat datang. Bunda Maria, Ya. dia menyapa lalu meminta Bunda Maria untuk mencabut penyakitnya. Dalam kasus-kasus tertentu, kadang-kadang dia minta supaya mamanya juga datang, Nah, yang sudah meninggal. oke. Arwah mamanya juga datang dan ikut bekerja untuk mencabut penyakit itu. Satu contoh, waktu saya memberikan retreat untuk guru-guru di Bogor, ada seorang ibu, dia hamil 3 bulan. Ya. Dan di samping di samping janin ada miom. Waktu itu dokter mengatakan itu harus dioperasi. Tetapi konsekuensinya janin bisa gugur dan miomnya diangkat atau dua-dua harus korban. Ya. Dia bilang tidak, saya ingin retretnya Romo Stanis. Dan ketika kami bertemu, saya membimbing dia untuk itu. Kita dialog dulu dengan baby supaya si kecil itu tidak terganggu. Lalu saya bawa dia kembali ke tempat di mana
ada miom itu dan dia lihat, oh Romo ada 3 biji. Dia bisa lihat sendiri Bisa jadi. lihat, Oke. ada 3 biji. Oke, siapa yang bisa kita minta tolong? Dia bilang, saya minta mama saya. Dan siapa lagi? Bunda Maria. Akhirnya kita berdoa meminta Ya, 2 figur itu datang. Lalu mereka, karena ini kan makhluk ilahi, itu semua adalah figur ilahi ya, yang datang untuk membantu membantu. mengangkat miom. Jadi mereka angkat. Lalu tidak lama mereka bilang, dia bilang apa? Romo, sudah bersih. Luar biasa. Oke, sudah bersih. Kalau begitu sekarang beritahu Bunda Maria, omong dan Bunda Maria dan Mama untuk menjamah janin supaya tenang dan memberkati dia. Ya, Dan terjadilah seperti itu. Luar biasa pengalaman itu. Sesudah retret itu, dia 1 minggu kemudian pergi ke dokter untuk diperiksa kondisinya. Dokter kaget, miom sudah tidak ada. oke. Ya, dan bayinya bertumbuh kemudian Iya. apa. Lalu sesudah dia periksa dia telepon saya. Dia bilang, Romo, terima kasih, miomnya sudah hilang. Ya. Ajaib, dia bilang, penyembuhan secara ajaib telah terjadi. Jadi dia dengan kesadaran penuh melihat apa yang ada di sana dan bagaimana menyaksikan keajaiban itu sendiri Iya. di hadapan matanya. Jadi itu luar biasanya teknik ini. Ya. Jadi semacam self healing. Self healing ya. Jadi sebenarnya kita sendiri yang berkontribusi terbesar untuk menyembuhkan diri kita, tentunya dengan media, dengan bantuan dalam hal ini harus Romo, dibimbing, karena harus kan Romo dibimbing, yang ya. belajar Tekniknya. teknik ini. Sebenarnya setiap orang itu bisa. Setiap orang bisa, biar tidak terbiasa meditasi pun Iya. bisa dituntun untuk masuk itu bisa. Dan yang biasanya paling cepat juga terutama mereka yang memiliki luka batin dan dia rasa sakit ada sini, kita bimbing untuk lihat ada apa di sana dan dia akan lihat. Dan yang gangguan itu yang perlu diangkat. Oke. Tapi yang image yang muncul itu banyak kali aneh-aneh juga. Saya juga kaget umumnya. Ada yang melihat onggokan daging, ada yang melihat pisau, ada yang melihat ini pecahan kaca, Iya. begitu ya. Itu Hal-hal melambangkan seperti. Tapi itu semua ya luka-lukanya. semua adalah simbolisasi dari luka. Iya. Dan itu bisa dibersihkan dan dampaknya Aha. dia langsung merasa enak Iya. sesudah itu. Jadi penyembuhan terjadi di tempat itu pada saat itu juga. Jadi dampaknya untuk kepribadian, lalu kemudian dia mampu mengampuni, tapi menerima dirinya apa adanya. Tapi dengan itu koneksinya dengan yang ilahi jauh lebih Apa meningkat. yang harus dipersiapkan Romo untuk seseorang bisa menerima hasil seperti itu? Maksudnya bisakah orang yang datang dengan tanpa mempersiapkan diri apa-apa, terus mengikuti instruksi Romo, Ya. apakah bisa juga? Come as you are, prinsipnya. Datanglah sebagaimana adamu. Yang penting sudah ada keterbukaan untuk ingin dibantu. Itu dengan proses atau langkah berikutnya itu sudah bisa diciptakan. Pasrah jadinya. Pasrah Romo. ya, pasrah. se-full- Kalau untuk saya, nah itu kalimat itu bagus, saya suka dan biasa saya pakai. Pasrah itu sebagai ungkapan iman. Iya. Semakin saya beriman, semakin saya pasrah pada Iya. penyelenggaraan ilahi. Oke. Ya, Terima kasih Romo buat penjelasannya. Jadi kalau menurut Romo untuk seperti acara yang kita adakan hari ini itu sebenarnya acara yang satu kali sudah cukup atau sebenarnya sesuatu yang seperti kita datang ke gereja harus reguler untuk supaya memelihara gitu, atau sekali datang sudah cukup gitu. Ya. Gimana menurut? Memang kalau datang secara kontinu juga baik adanya karena kita juga perlu pemberdayaan diri terus menerus. Lalu juga ada banyak peristiwa terjadi di luar kontrol atau di luar kendali kita dan itu berpengaruh pada kita punya sistem kontrol dalam diri kita sendiri. Berpengaruh pada hormon, Ya. hormon dan toksin-toksin dalam tubuh. Jadi perlu pembersihan juga dan yang bagusnya juga meditasi itu kan untuk Iya. menenangkan pikiran, menenangkan batin. Dengan itu orang hidup lebih sehat, lebih tenang,
lebih damai. Jadi tidak harus untuk penyembuhan meskipun judulnya ya awareness meditation for Ya. healing. Tapi ini kan juga untuk hidup lebih tenang. Dampaknya kan tadi Om Bun bilang badan ringan, rasa lebih enak, pikiran lebih tenang. Nah, seperti itu ya. Seperti sebenarnya kita jadinya kayak dikulitin ya. Kita ini hidup semakin kita bertambah usia, kita tuh berasa kita punya inti kita itu makin tebal, makin tebal, makin tebal. Terus sampai satu saat kita nggak mengenali lagi diri kita sendiri. Terus dengan meditasi, awareness meditasi ini, jadi sepertinya kita sedikit dikulitin untuk mendapati diri kita lagi sendiri. Jati diri kita Iya, ya. jati diri Menemukan jati kita. diri kita Itu kalau pengalaman pribadi saya sendiri untuk mencari lagi siapakah saya dan apa yang saya cari sebenarnya Iya. juga. Dan tema-tema juga akan berbeda-beda. Tadi itu tentang pelangi. Tetapi tema-tema akan selalu Iya. berubah supaya orang tidak jenuh Betul. dengan meditasi Ya. terbimbingnya. Tapi kadang-kadang tema tertentu cocok untuk si A atau si B, orang si C bilang dia hanya mau rileks saja. Iya, That's fine. iya. Gak apa-apa. Iya. Om Bun, gimana kesan-kesannya tadi ikut acara healing perdana kami dari Pelangi Kasih? Ya, sangat terkesan karena saya belum pernah mengalami healing sesuatu seperti yang tadi itu. Iya. Tidak pernah alami. Apa yang buat Om yang paling berkesan di acara tadi? Doa bersamanya dan juga healing itu yang dilaksanakan oleh Romo Stanis. Iya. Nah, itu sangat berkesan Iya, iya. karena bagi saya belum pernah melihat demikian juga atau mengalami. Kalau misalnya kami berlanjut lagi mengadakan yang kedua kali, ketiga kali, apakah Om akan datang lagi untuk mengunjungi? Ya, mau asal jaraknya terlalu jauh. Maksudnya Jarak di tempatnya akan diadakan itu. Iya, iya, iya. Karena kalau dekat dalam arti kata dalam jarak 100 km masih Masih bisa. biasa gitu. Om kan tinggal di Alakmaar ya. Ya, betul. Tadi kita kan healingnya itu, meditasi healingnya itu di Nieuwegein ya. Kami memilih Nieuwegein karena itu seperti di tengah-tengah di Belanda. Ya, satu daerah dari Belanda. Iya, di tengah-tengah karena yang datang dari berbagai macam kota. Ada yang dari Rotterdam, terus Romo Stanis dari Stijl. Dari lebih jauh lagi. Iya, saya dari Amersfoort, terus ada Beverwijk. Jadi memang dipilih di tengah-tengah. Ya, bagus itu ya. Iya, rencana itu memang tepat iya, karena tidak mungkin yang harus jauh sekali, betul. apalagi kalau sering. Iya, iya. Kemudian gimana dengan waktunya? Apakah terlalu lama atau kurang banyak atau gimana, Om? Saya rasa cukup Cukup ya. dari jam 2 sampai jam 4. Bagus 2 jam. Iya. Dan juga dalam 2 jam itu bermacam segi, bukan hanya healing aja, tapi juga dalam penerimaan pertamanya, pembukaannya, jadi berkelanjutan itu. Iya. Menurut Om, apa yang Om dapat hari ini, apa yang bisa Om bawa sampai ke rumah dan untuk hari-hari besok selanjutnya? Ya, itu suatu kesan yang baik. Mungkin juga bisa istri saya mungkin juga mau ikut. Mungkin kalau saya sudah ceritakan bagaimana situasi hari ini, mungkin dia akan mau ikut. Iya, kalau boleh saya ringkasin, jadi Om merasa apa yang Om dapat hari ini patut disebarkan, di-share dengan orang lain. Ya, terutama saya usahakan dulu dengan istri saya. Iya, dengan orang terdekat Om terdekat dulu. dulu. Betul. Ya. Memang itu yang paling baik karena orang terdekat Om yang paling mengerti apa yang akan Om saya ceritakan. ceritakan. Iya, Betul. betul. Tadi kan Romo menjelaskan panjang lebar tentang meditasi, tentang penemuan jati diri, tentang pasrah.
menurut Om itu bisa kita pakai atau bisa dihubungkan dengan untuk mencapai usia yang lebih panjang dalam keadaan badan yang sehat? Ya, untuk dapat umur panjang tergantung juga dari atas. Kita nggak bisa menentukan sendiri. Kebijaksanaan ilahi. Ya, jadi kita sendiri hanya bisa membawa demi kesehatan kita apa yang harus dilakukan. Betul. Juga seperti tadi, coba mediteren, Iya. itu juga baik, belum pernah saya lakukan. Iya toh berhasil ya Om. Bagus. Ya akan coba menenangkan diri. Betul, betul. Ya 2 macam tadi, Iya. 3 malah Iya. yang harus dilakukan. Ini Iya. berguna, akan saya coba. Iya, Om masih simpan kertasnya kan? Ya ada di tas Iya. saya. Sip. Jadi bisa dicoba di rumah ya. Iya ya. Oke. Maka itu saya simpan. Terima kasih Om. Terima Terima kasih kasih. Romo. Terima kasih.